Oke teman-teman, ketemu kembali dengan saya Minan LK Servis Kulkas Kandangan. Kali ini kita akan memperbaiki kulkas Panasonic 2 pintu ya, dengan keluhan di atas tidak bisa dingin, tidak bisa beku maksudnya, kemudian di bawah tidak dingin. Seperti apa kerusakannya? Mari kita cek sama-sama. Namun sebelumnya akan kita bersihkan dulu sisa-sisa salju yang menumpuk dengan disiram dengan air untuk memudahkan pelepasan penutup ruang evaporator ya. Sekarang kita siapkan air dulu, kita buka kerannya, kita semprotkan ya teman-teman. Mungkin teman-teman bertanya, disemprot seperti ini apakah tidak bermasalah? Sejauh ini menurut pengalaman saya tidak ada masalah, jadi aman-aman saja penggunaan air disemprot semacam itu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir jika teman-teman ingin mencobanya. Lakukan seperti di atas, seperti yang saya terapkan itu. Jadi teman-teman jangan khawatir akan menjadi rusak. Sekarang kita lepas dulu koper penutup evaporator ya teman-teman. Kita lepas bautnya satu demi satu. Seperti apa kerusakannya, mari kita cek sama-sama. Kulkas 2 pintu ya, di atas tidak bisa membeku, bagian bawah tidak dingin. Jadi nanti akan kita lakukan pergantian seperempat ya, karena memang ada seperempat yang bermasalah sehingga membuat kulkas seperti itu. Sekarang kita buka dulu, tutup evaporator. Itu teman-teman terlihat salju menumpuk di dalam, udara yang mengalir ke bawah itu tersumbat ya, tertutup. Nah itu bimetal itu sepertinya udah rusak ya. Oke, kita cek dulu. Nah itu ada embun di dalam, udah kemasukan air, jadi dia tidak berfungsi dengan baik, tidak bisa lagi on dengan off-nya ya, bekerja untuk terhubung dan memutus. Jadi itu teman-teman nanti yang akan kita ganti. Sebelumnya kita bersihkan dulu biar pekerjaan kita nantinya lebih gampang ya, dan hasilnya nanti dapat dirasakan langsung. Jadi dibersihkan dulu sampai habis salju-salju yang menempel di evaporator. Itu awal-awal untuk proses perbaikan. Disiram sampai habis. Ditunggu ya teman-teman. Kita cek kelanjutannya seperti apa. Tonton sampai habis. Jadi itu masalahnya teman-teman ya, udara yang bersirkulasi dari evaporator menuju ruang bagian bawah tertutup oleh salju. Karena bimetal tidak bekerja, tidak bisa membaca, tidak bisa merespon suhu ya pada bagian evaporator, sehingga bagian heater ya, pencair bunga esnya tidak bisa aktif. Namun sebelumnya juga kita harus cek dulu ya heaternya apakah dia bermasalah. Jadi tidak bisa juga kita mempones langsung bimetal yang bermasalah, harus kita cek satu persatu dulu apakah bimetalnya bagus, kemudian heaternya yang bermasalah atau juga timer. Itu saluran yang ke bawah teman-teman ya, kita bersihkan juga saluran yang ke bawah biar udaranya nanti lancar mengalir ke bawah. Untuk mendinginkan ruang bawah, karena sistem kulkas 2 pintu ini hanya menggunakan udara ya, hembusan udara dari kipas yang ada di ruang evaporator untuk menuju ruang bawah. Sekarang kita bersihkan semua salurannya sampai betul-betul plong agar udara yang dingin mengalir dari atas ke bawah itu lancar. Jadi teman-teman silahkan simak sampai selesai. Jadi teman-teman ya, tidak usah khawatir kalau membersihkan kulkas semacam ini dengan cara disemprotkan langsung dengan air. Karena pada dasarnya kulkas juga air ya, salju juga air apabila dia mencair. Jadi tidak bermasalah apabila kita langsung menyiram dengan air. Oke teman-teman, sekarang kita akan lakukan pergantian bimetal ya. Karena bimetal ini udah kemasukan air, udah terlihat ada uap embun di dalam.
itu menandakan udah kemasukan air, dan dipastikan ya teman-teman rusak, jadi memang harus diganti. Saya di sini tidak menyediakan seperempat seperti yang ada ya teman-teman ya, maksudnya yang asli dari SAP. Jadi saya hanya punya bimetal dari merek LG. Nanti akan saya sambung dengan yang merek LG, cuman kita memakai untuk bagian bimetalnya saja karena kita tidak menggunakan soket ya, jadi terpaksa dipotong dulu untuk soketnya. Dipisahkan. Itu teman-teman ada saluran air dari bawah, dingin dari evaporator masuk ke ruang bawah melewati celah lubang yang ada di depan itu. Itu heater teman-teman sudah kita ukur bagus ya teman-teman ya. Jadi karena saya sambil pegang kamera jadi sulit untuk merekam pengukuran untuk heater ya teman-teman. Jadi kita cukup mengganti bimetalnya aja nanti. Jadi itu teman-teman, apabila ada kulkas terutama merek SAP ya, bagian atas itu dingin tapi tidak bisa beku, kemudian di bawah tidak dingin, nah itu dapat dipastikan ya teman-teman bimetal yang harus diganti. Kita potong dulu. Nah itu ada seperempat ya teman-teman dari merek LG, namun yang kita ambil adalah bimetalnya saja. Itu terdiri dari dua komponen ya. Di dalam bimetal ada fuse dan juga bimetal. Sekarang kita potong dulu untuk bagian bimetal yang akan kita pakai. Oke teman-teman, sekarang kita lakukan proses penyambungan bimetal ya teman-teman. Karena kita mengambil bimetalnya saja, untuk yang bagian fuse di dalam kapsul kita potong, kita habiskan potong hanya untuk mengambil bimetalnya saja, karena cuma dua kabel yang dibutuhkan yang dipakai. Jadi untuk fuse nya kita biarkan di dalam. Kita masukkan selongsong ya teman-teman, selongsong bakar namanya, isolasi bakar, untuk memudahkan pekerjaan kita. Karena kedap udara ya teman-teman, dia ngepres setelah dibakar nanti, jadi sangat cocok digunakan untuk nyambungan, terutama kulkas ya teman-teman. Kita rapikan dulu untuk proses penyambungan. Kita jepit pakai tang biar selongsong bakarnya bisa masuk. Kemudian kita masukkan selongsong bakarnya, 2 lapis ya teman-teman, biar dia kuat. Kemudian kita panaskan, jangan sampai gosong, jangan sampai terbakar, hanya kita hangatkan saja. Kemudian yang bagian satunya lagi. Setelah itu kita sambung lagi, kita tambahkan lagi, terus yang bagian sebelahnya lagi. Oke, udah selesai. Sekarang kita posisikan seperti asal ya teman-teman, di bagian tabung yang ada di evaporator. Nanti dia di situ apabila sudah menumpuk, dia akan terbaca ya teman-teman. Ya, dia anggap sebagai sensor untuk mengaktifkan heater. Setelah itu nanti heater akan bekerja apabila dia terbaca setelah es membeku di bagian bimetal. Nah, jadi kembalikan di posisi semula, dipasang. Ya, setelah itu kita pasang lagi koper penutup depan ya teman-teman. Pekerjaan kita sudah selesai. Hanya untuk mengganti bimetal harus membongkar bagian evaporator. Oke teman-teman, seperti itu caranya untuk memperbaiki kulkas 2 pintu yang bermasalah seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, sekarang kita tutup koper penutup evaporator ya teman-teman.
pekerjaan kita akan finish sampai di sini. Langsung kita uji coba nanti. Kembalikan seperti semula. Oke teman-teman, sekian video saya, semoga bermanfaat. Salam surprise kulkas kenangan.